Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku bersama Nabi. Fatawaddo'a, kemudian saat itu Rasulullah hendak berwudu. Fa'ahwaitu, maka saya kemudian menundukkan kepala saya, li'angzi'a khufaihi, untuk melepas khuf atau tadi kaos kaki yang terbuat dari kulit yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meriwayatkan bahwa ini kejadiannya pada saat Haji Wada tahun 9 Hijriah. Jadi suatu saat Rasulullah itu hendak wudu, dan Al-Mughirah bin Syu'bah ini ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para sahabat saat itu banyak yang pengen melayani Rasulullah. Karena satu keberuntungan mereka bisa melayani Rasulullah. Jumlah sahabat saat itu di atas 100.000. Sehingga yang dekat dengan Nabi itu tidak banyak yang bisa melayani Nabi, itu tidak banyak. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah ini di antara sahabat yang beruntung, karena beliau bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Rasulullah itu wudu atau hendak wudu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah kemudian membungkukkan badannya hendak melepaskan atau membantu Rasulullah melepaskan khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit itu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala, Rasulullah bersabda, da'huma, biarkan keduanya wahai Al-Mughirah, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, maka sesungguhnya aku tatkala memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua khuf itu, aku dalam keadaan apa? Suci, atau kedua kakiku itu dalam keadaan suci, atau lebih pasnya aku dalam kondisi masih punya wudu. Famasaha alaihima, maka setelah Rasulullah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian ketika beliau giliran membasuh kaki, kakinya enggak dibasuh tapi apa? Diusap. Diambil air, diusap. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menarik memang. Dalam agama kita ini ada yang disebut dengan rukhsah, yaitu keringanan. Orang yang memakai khuf, apalagi di musim dingin, tentu masyaqqah atau berat bagi mereka kalau di saat yang dingin itu setiap kali wudu mencopot khuf kemudian mengguyur kaki. Maka Islam memberikan keringanan. Memberikan keringanan karena memang ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi yang berat itu bisa tajlibut taisir, menarik kemudahan. Maka mengusap khuf ketika wudu ini oleh para ulama dikategorikan masuk dalam bab rukhsah, yaitu apa? Keringanan. Ada keringanan. Karena dalam Al-Qur'an kalau kita membaca rukhsah itu, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'ala 'alaikum, dan Allah tidak menjadikan atas kalian fid dini dalam agama min haraj, dari kesulitan. Jadi agama itu mudah. Maka Rasulullah dalam satu riwayat bersabda, "Innama bu'itstum muyassarina la mu'assirin." Innama bu'itstum muyassirina la mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu memakai khuf ini tidak hanya
berlaku untuk Rasulullah dan para sahabat zaman itu, saat ini pun bisa. Jadi kalau bapak-bapak ke Mekah sana di musim dingin pakai khuf, ya bisa wudhu dengan cara seperti ini. Wudhu ketika membasuh muka ya normal, ketika membasuh tangan normal, kemudian mengusap kepala, kemudian ketika giliran membasuh kaki diganti dengan apa? Mengusap kaki tadi, mengusap khuf tadi. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dijelaskan oleh para ulama bahwa rukhsah dalam khuf ini sifatnya khilaful aula, menyelisihi yang utama. Ya, walaupun Rasulullah mencontohkan, tapi para ulama memasukkan kategorinya khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang utama itu bagaimana? Ya dicopot, ya dibasuh. Karena rukhsah itu kan macam-macam, ada yang wajib. Contohnya apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Waddamu dan darah. Walahmul khinziri dan daging babi. Namun dalam kondisi yang sangat terdesak, di mana saat itu kita berada pada kondisi antara hidup dan mati, sudah sangat lapar sekali, yang ada di hadapan kita adalah bangkai. Kalau kita nggak makan kita mati. Kalau kita makan bangkai ini dalam Quran disebut apa? Haram. Maka kita dapat rukhsah, keringanan untuk makan bangkai ini. Dan hukum rukhsahnya itu wajib. Kita wajib untuk makan bangkai. Tapi ya makannya sekedarnya sekira kita ini sudah mampu berdiri dan berjalan sampai ke tempat di mana kita tuju. Jadi jangan mumpung boleh kemudian dipuas-puasin. Contoh, ada orang makan roti, Pak. Makan roti. Kemudian tersedak dia. Tersedak. Dan harus minum air kan? Biar rotinya ini larut. Tapi nggak ada air, adanya brandy. Adanya whisky. Diminum katanya haram, nggak diminum mati, maka dapat rukhsah orang seperti ini, dapat keringanan. Wajib untuk apa? Minum brandy itu agar dia selamat hidupnya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, minumnya ya sekedar melarutkan roti yang ada di tenggorokannya. Jangan mumpung boleh kemudian diminum sampai mabuk. Nah ini nggak boleh itu. Ini rukhsah wajib. Ada namanya rukhsah sunnah. Contoh rukhsah sunnah itu kalau bapak-bapak bepergian jauh sampai 40 km, maka sunnah hukumnya menjamak dan mengqashar sholat. Nah, rukhsahnya ini rukhsah apa? Sunnah. Dianjurkan kita untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ada lagi istilah lain rukhsah itu khilaful aula, ya ini menyelisih yang utama. Ya sebaiknya orang itu ya ketika wudhu ya normal-normal aja, copot aja itu khufnya. Tapi andai kata dia memilih untuk tidak mencopot khuf dan dia lebih memilih untuk mengusap, ya nggak apa-apa. Jelas ya? Dan disebutkan di sini ketika Al-Mughirah bin Syu'bah hendak mencopotkan khuf yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, biarin, jangan dicopot. Tadi ketika aku mau memakai khuf, ya, aku dalam kondisi apa? Suci. Maka
disinilah kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa boleh kita mengusap khuf, memakai khuf dan mengusap khuf, dengan catatan pertama, ketika kita mau memakai khuf, kita sudah memastikan diri suci baik dari hadas besar maupun hadas, jadi wudhu dulu dia. Setelah wudhu baru dia pakai khuf. Syarat yang kedua, khuf yang dipakai itu adalah kaos kaki yang menutupi sampai apa? Mata kaki, pokoknya anggota wudhu lah. Kan dalam Al-Quran Allah berfirman, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal apa? Ka'bain. Jadi kalau kita wudhu kan kita wajib membasuh kaki kita sampai mana? Mata kaki. Maka khuf itu harus tepat minimal semata kaki. Kalau bisa di atas mata kaki. Dan itu harus menutupi semuanya itu. Dan khuf itu tidak boleh terbuat dari bahan yang menyerap air. Nggak boleh. Berarti ya harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap air. Contohnya apa? Kulit. Mungkin apa lagi? Ya plastik atau apa? Kalep. Terserah lah. Yang penting tidak menyerap air dan tidak ada lubang-lubang yang bisa membuat air masuk ke dalam. Ya kalau dipikir-pikir, kalau sampai air masuk ke dalamnya sama aja kan, Pak. Malah masuk angin orangnya. Karena kan dingin. Maka tidak boleh ada sesuatu yang bisa membuat air masuk ke dalamnya. Maka kalau di antara kita ada yang pakai kaos kaki yang ada di kita ini sudah masuk kategori khuf belum? Belum. Karena kan nyerap air. Jelas ya? Kalau orang pakai sepatu bagaimana? Ya, tergantung sepatunya. Kalau tentara saya kira mungkin bisa kategori itu, tentara kan sepatunya tentara kan bagus itu. Tentara kan sepatunya bagus itu. Air masuk gak itu? Enggak. Itu bisa masuk kategori khuf. Tidak harus seperti yang dipakai Rasulullah. Asal memenuhi kriteria tadi. Menutupi sampai mata kaki, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang tidak menyerap air, dan tidak ada bagian-bagian yang lubang sehingga air masuk ke dalam kaki. Jelas ya? Makanya tentara-tentara yang bertugas di perbatasan kan kalau harus nyopot sepatu kan repot. Ya udah wudhunya gitu aja, wudhu, usap bagus juga, basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian ngusap kepala. Ketika kaki ambil air, kemudian usap aja. Jelas ya? Itu caranya. Di tentara seperti itu. Dan itu sholatnya harus pakai khuf tadi. Jadi ada pernah kejadian, Pak. Ini nggak tahu orangnya ngaji di mana, saya nggak tahu. Ada kejadian orang itu datang ke masjid pakai sepatu. Terus tempat wudhunya kan di luar masjid. Dia wudhu, basuh muka bener, basuh tangan, terus ngusap kepala. Giliran basuh kaki karena dia masih pakai sepatu, dia usap apa? Sepatunya. Karena sholatnya di masjid, habis itu dia mencopot apa? Sepatu, terus masuk ke masjid sholat. Iya nggak sah. Orang yang wudhunya mengusap khuf, maka di saat sholat dia harus tetap memakai khuf itu. Oh berarti Rasulullah dulu kalau sholat pernah pakai sepatu? Pernah. Berarti Rasulullah pernah sholat pakai sandal? Pernah. Rasulullah pernah sholat pakai sepatu? Pernah. Makanya nanti pada bab sifat sholat Nabi itu kan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa aku diperintahkan ketika sujud untuk meletakkan 7 anggota badan. Di antaranya adalah apa? Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Para ulama kemudian membahas bahwa dari 7 anggota yang wajib untuk ditempelkan di di lantai itu ada yang wajib dibuka, wajib terbuka. Ada yang sunnah terbuka. Apa itu? Telapak tangan dan ujung jari kaki. Ini sunnah untuk terbuka. Jadi kalau ada orang sholat pakai kaos kaki bagaimana? Ya nggak apa-apa. Sholat pakai sarung tangan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena sunnah terbuka. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, khuf itu atau sarung kaos kaki itu harus kuat, dipakai jalan jauh, nggak boleh robek. Ya. Jadi harus kuat, terbuat dari bahan yang apa? Yang kuat. Jangan baru dipakai udah apa? Udah robek. Jelas Pak ya? Nah, itu. Ya, ini memang hal-hal yang seperti ini mungkin kita seumur-umur belum pernah melakukan. Ya, karena di Indonesia ini ya nggak terlalu dingin ya nggak terlalu panas. Ya mungkin bagi orang-orang yang tinggal di Dieng sono mungkin ya pakai seperti ini karena sangat dingin sekali kan. Ya, kalau di Arab kan memang kadang-kadang kalau udah lagi musim dingin ya dinginnya minta ampun, kalau panas ya panas banget. Kalau di kita kan ya panas juga nggak terlalu, dingin juga nggak terlalu. Baik, hadis 64. Walil arba'ah anhu, dan bagi 4 dari Al-Mughirah bin Syu'bah, illan Nasaiyah, kecuali Imam An-Nasai, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masah alal khuffi wa asfalahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap a'lal khuffi, ya, a'lal khuffi, atasnya khuf, wa asfalahu, dan sebelah bawahnya khuf. Wa fi isnadihi dha'fun, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Jadi hadis ini lemah, enggak bisa dijadikan sandaran dalil. Annahu qala, Sayyidina Ali pernah berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, andai kata ukuran agama itu kebenarannya adalah logika, akal kita, lakana asfalul khuffi, maka bawah daripada khuf. Kalau sepatu itu, kalau ini apa namanya Pak? Kalau bawah itu namanya alas, kalau bawah, kalau atas punggung ya. Ya. Maka sungguh alas khuf ya aula bil mashi, itu lebih utama untuk diusap min a'lahu, dibanding apa? Punggungnya, dibanding atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, beliau mengusap atas khufnya atau punggung khufnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Kalau hadis 64 tadi menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengusap khuf itu atas dan bawah. Tapi ini riwayatnya lemah. Terus hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bahwa Rasulullah itu mengusap apa?
atasnya, tapi bawahnya nggak diusap. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan laukana dinu birra'yi, andai kata agama itu tolak ukurnya adalah akal? Karena kalau dilihat, kalau kita pakai khuf tadi, ya, kalau kita pakai khuf ini, nah, otomatis yang bersinggungan dengan tanah dan kotoran itu yang mana? Yang bawah. Secara logika, kalau kita pakai khuf, itu yang kotor yang atas apa yang bawah, Pak? Kalau kita pakai sandal atau sepatu, yang kotor kan apa? Yang bawah, yang atas kan enggak. Jadi kalau secara logika, orang pakai sepatu itu yang bawah kotor, yang atas bersih. Tapi menariknya, ketika Rasulullah itu mengusap khuf, yang diusap apa? Atasnya, bawahnya malah nggak diusap. Ini kan menarik. Ya, seperti pertanyaan konyol. Orang kentut, yang kentut apa? Belakangnya. Tapi kalau wudhu kan nggak ada orang wudhu kemudian belakangnya diusap kan? Itu menjadi pertanyaan. Ini aneh ini. Orang kentut, kok yang ketika wudhu yang diusap muka, tangan, kepala, kaki, lah kok pantatnya nggak diusap? Maka jawabannya ini, agama itu tidak semuanya menggunakan logika. Maka ada istilah tauqifi. Apa itu tauqif? Ketetapan Allah, ketetapannya begitu. Ada namanya ta'abudi. Ta'abudi dari sononya begitu. Sholat duhur itu kok 4 rakaat, subuh kok 2 rakaat. Padahal kalau dilihat dari segi kecapean, duhur itu kan lebih capek daripada apa? Subuh. Subuh kan baru bangun. Orang cenderung lebih seger. Tapi kok kenapa subuh 2, duhur malah 4? Yang lebih parah lagi isya, lagi capek-capeknya malah 4. Maka itu kan nggak bisa menggunakan logika. Tauqifi, ta'abudi. Ya udah kita ngikut aja. Pokoknya ya begitu ya begitu. Ada sesuatu yang kita nggak bisa melogikakan, kita nggak bisa merasionalkan. Ada yang bisa dilogikakan, ada yang bisa dirasionalkan. Makanya agama itu kata Sayyidina Ali tidak bisa agama itu diukur oleh apa? Akal. Makanya ketika dulu ilmu mantek itu diserap oleh Bani Abbasiyah, ya, yang bersumber dari filsafat Aristoteles, itu kan banyak yang menolak itu. Karena kan filsafat itu kan mendewakan akal. Kalau nggak masuk akal, yo nggak diterima lah. Jadi kebenaran itu tolak ukurnya apa? Akal. Oh, itu banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Bahkan sampai kemudian ulama-ulama terbagi menjadi 3. Ada yang total menolak, ada yang total menerima, ada yang menerima asal tidak tercampur dengan pemikiran Aristoteles. Sampai kayak gitu. Kenapa ada ulama yang menolak ilmu logika tadi, ilmu filsafat tadi? Karena ini sangat membahayakan agama. Nanti orang dikit-dikit ini nggak masuk akal ya, ini nggak masuk logika. Kalau semuanya diukur dengan logika, repot ini. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu itu orang boleh belajar filsafat asal agamanya sudah kokoh. Kalau belum kokoh nggak boleh. Saya pernah ketemu orang itu ilmu agamanya kurang tapi mempelajari filsafat, ya benar-benar kacau, benar-benar kacau. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, karena
Karena diukurnya pakai apa? Pakai akal gitu. Makanya dulu ada ajaran atau firqah namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah golongan yang mendewakan akal. Jadi antara dalil nakli dengan dalil akli, maka yang harus dimenangkan adalah akli. Kalau antara akal kita dengan Quran itu kok bertentangan, maka yang dimenangkan apa? Akal. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menentang bahwa namanya nakli, dalil Quran hadis, itu harus dimenangkan dibandingkan apa? Akal. Akal kita yang harus ngikutin agama, bukan agama ngikutin apa? Akal kita. Repot kalau agama harus ngikutin akal. Akhirnya agamanya diakal-akalin. Jelas ya? Makanya tidak semua hal yang diajarkan dalam Islam itu semuanya bisa dilogikakan. Ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa menerimanya secara logika. Ya, di antara contohnya ini yang dipakai oleh Sayyidina Ali. No, buktinya. Padahal yang kotor itu istilahnya telapak kaki. Ini malah yang diusap apa? Punggungnya. Ini menarik. Ini contoh sederhana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Jelas Pak ya? Jadi jangan sampai kita ini terjerumus ke hal-hal seperti itu. Jadi mendahulukan akal dibanding apa? Nas itu di atas akal. Pokoknya ketika ini kok nggak masuk akal, ya akal kita yang nggak nyampe, bukan nasnya yang salah, tapi akal kita yang nggak nyampe, belum nyampe, harus lebih diperdalam lagi. Jelas ya? Jadi saya ulangi lagi bahwa ketika orang memakai khuf itu dia berwudu, maka yang diusap cukup apa? Atas khufnya. Sekali aja ngusapnya. Satu kanan terus kiri, atau dua-duanya bareng-bareng nggak apa-apa. Kiri dulu terus kanan juga nggak apa-apa, tapi yang baik ya tayamun. Mendahulukan kanan baru apa? Kiri. Ya, memang saya ulangi lagi, ini mengusap khuf ini sangat jarang sekali dilakukan, bahkan mungkin kita belum pernah gitu kan. Tapi ini untuk pengetahuan, siapa tahu bapak-bapak suatu saat berangkat umroh ya kan, nggak tahu dananya dari mana, kalau sudah dipanggil oleh Allah kan dari mana aja dana itu kan. Ya ternyata di sana musimnya lagi musim apa? Dingin. Ya coba ya praktekin aja nih pakai khuf. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apa begini, boleh nggak kita pakai khuf? Ya boleh-boleh aja. Tapi tadi khilaful aula, menyelisihi yang utama.